Gigi bukan kelenjar, gigi itu tulang kan, makanya kita pelajari di sistem rangka. Oke, mekanik. Yang kedua secara kimiawi, betul, atau enzimatis. Enzim amilase. Ya. Kimiawi atau apa? Enzimalisis. Enzimatis. Pencernaan ini melibatkan yang disebut dengan enzim. Ya. Enzim di dalam mulut ada nggak? Kan sudah baca tadi. Ada. Namanya apa? Namanya apa? Amilase. Atau disebut dengan kata lain, ada yang tahu? Nama aliasnya atau nama lain amilase? No, di mulut. Ini. Oh iya, pialin. Sudah pernah kan di kelas 5? Ya? Pernah kan? Bacanya P-nya nggak usah dibaca ya, tialin aja. Ya. What is the function of this enzyme? Apa? Enzim tialin fungsinya untuk apa? Mengubah apa? Kalau kalian makan nasi, dikunyah jadi manis. Kok jadi manis sih? Apa karena kalian ngaca ya? Ya. Karena apa? Diubah jadi apa? Kok kalsium? Nasi itu zatnya apa? Karbohidrat, betul. Karbohidrat menjadi apa? Kamu jawab sini, nak. Jawab sini. Jawab tulisannya dekat. Karbohidrat menjadi gula, tapi gulanya lebih sederhana ya. Disebut dengan glukosa. Dekat lagi, Pak. Disebut dengan apa? Glukosa. Nah, kalau ini ya gula kompleks. Kalau ini gula lebih sederhana. Itulah fungsinya enzim tialin, membantu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Ya. Namun anak-anak, sekarang coba dari sini Bu Catur tanya karakter enzim. Mengapa ya setelah karbohidrat berubah menjadi glukosa, kira-kira enzimnya masih ada nggak di dalam air liur kita? Masih ada nggak? Masih nggak? Masih. Kalau masih, pertanyaan Bu Catur, apakah enzim tialin itu ikut bereaksi? Ikut bereaksi nggak di dalam ini karbohidrat menjadi glukosa? Ikut nggak? Ayo, siapa yang jawab ikut? Betul itu? Betul? Kamu lihat sekarang. Kenapa kok ikut? Tapi kok tetap masih ada? Gimana ceritanya ya? Ada di situ loh. Tapi ternyata setelah terbentuk glukosa, kok masih ada? Buktinya masih ada apa? Kalau kamu makan lagi, terbentuk gula lagi nggak? Atau makan cuma pas sarapan tok ono gulone kok makan siang wis ora kerasa apa yo. Nasine kok enak ya? Apa begitu? Setiap makan akan ada glukosa kan? Berarti artinya enzim tialin ini bereaksi atau berada di proses tapi apa? Tapi gimana? Ayo coba dijawab. Dia itu berada di situ, ya kan? Karbohidratnya jadi manis. Kita merasakan manis nih jadi glukosa. Tialinnya masih ada nggak? Masih. Itulah karakter enzim. Setelah bereaksi dengan unsur-unsur zat makanan, enzim akan kembali lagi tetap jadi enzim. Begitu. Jadi enzim itu membantu untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa, tapi dia tetap berada di air liur atau nama ilmiahnya adalah saliva. Ya, nanti kalau di soal bisa ketiknya zat atau enzim, zat khusus atau enzim yang berada di saliva adalah, jawabannya adalah enzim tialin. Ya, paham sampai sini? Ada yang belum diketahui lagi? Ada yang mau tanya? Boleh, tentang mulut dulu. Silakan. Ayo, ada yang mau tanya? Boleh, silakan ya. Tanya, ini yang mana? Ada mau nanya yang habis liburan, Oke, kalau pertanyaan selanjutnya, glukosa ini
apa Ilham? Iya. Peristaltik. Gerak peristaltik itu gerak apa? Gerak naik turun. Gerak. Kok naik turun berarti habis makan muntah dong. Geraknya ngapain? Coba kamu kalau lagi makan terus diburu-buru, ayo cepet. Itu kalau pas nelen di sini sakit nggak? Nah, artinya di dalam kerongkongan ini adalah otot khusus ya yang Allah sengaja rancang yang mempunyai gerak gimana? Apa ini gerak apa? Gerak cetak itu. Kalau kamu pernah nggak lihat ibu atau mungkin di video bikin roti, lu tepungnya diapain? Diremes, kemudian diapain? Dimakan tepungnya. Nggak enak ya. Diremes diapain? Diapain? Didorong kemana? Ke lambung. Maka kita bisa mendefinisikan gerak peristaltik adalah gerak bernafas dan mendorong, ya, dari makanan ke lambung. Paham sampai sini? Oke. Setelah dari kerongkongan makanan ke lambung, pertanyaan Bu Catur, apakah bentuknya dari awal sebelum dimakan sampai ke kerongkongan sama? Tidak. Makanya jadi gimana sampai kerongkongan? Lebih lembek, betul. Lebih apa lagi? Kan sudah dicerna Bu di mulut Bu. Makanannya sudah nggak ada rasanya, ya. Jadi anak-anak, makanan itu berasa enak, berasa nggak enak itu cuma di mulut. Ya, selebihnya makanan semuanya sama. Contoh kasusnya waktu kalian muntah, enak nggak rasanya? Nah, kenapa sih kok nggak enak? Ada yang tahu nggak? Ada yang ketekan. Kenapa? Ada apa di lambung? Rasanya ada asam lambungnya, betul. Jadi ketika kalian muntah, wah, gitu ya. Muntah bahasa ilmiahnya vomitus. Vomitus. Ya, ketika kamu vomitus, asam lambung ikut keluar sebagian. Makanya hasil makanan muntahan itu pasti bau dan pahit. Betul, pintar. Ya, jadi belajar tuh kayak gitu. Jangan textbook. Kamu sambil mikir, kenapa ya kok aku muntah nggak enak ya baunya ya? Karena ada ya HCl yang ikut keluar. Setelah itu sininya pasti sakit perutnya. Ya kan kayak diaduk-aduk ya. Nah, artinya apa? HCl di sini menyebabkan kerongkongan ini bergerak anti peristaltik. Kalau peristaltik dorong ke lambung, kalau anti muntah ke atas gitu. Ya, sehingga gayanya balik ke atas. Gaya dorongnya ke atas. Gitu. Sehingga kan kita gitu ya. Pernah kamu muntah? Enak banget lah rasanya ya. Kayak lagi masuk angin itu. Ya, keringetnya dingin semua. Kenapa? Itu mekanisme tubuh untuk membuang entah kemana. Ya, habis makan tidurnya juga bisa muntah karena seharusnya makanan didorong ke dalam, malah kamu datarkan loh sistem pencernaannya. Gitu. Maka prinsip hidupnya Rasulullah itu pasti paling sehat. Setelah makan tidak boleh tiduran. Yang bagus 5 menit setelah makan itu beraktivitas, entah itu jalan, entah itu Subuhan gimana? kan nggak langsung, dijeda 15 menit. Oh, dijeda. Untuk memberi waktu makanan benar-benar terproses dengan baik di lambung. Begitu. Ya. Kerongkongan, mulut tadi bahasa ilmiahnya apa? Ada nggak di mulut? Nggak ada? Mulut? Ada nggak? Kafu? Nggak ada mulut. Rongga mulut? Bu, ini kok kayak pelajaran kuliah tuh Bu? Memang saya spill biar kamu suka dengan mulut. Ya, dalam. Saya tanya. Itu kalau kerongkongan namanya faring. Iya, sebentar. Faring, dengarkan dulu anak-anak, ini penting. Kalau kerongkongan namanya apa? Faring. Kalau yang sistem pernapasan namanya apa? Lurik. Laring. Ya. Kalau lambung bahasa ilmiahnya apa? Ayo. Ada yang tahu? Coba dibuka di buku boleh? Mulut HCl itu zatnya nak
Lambungnya namanya apa? Mulut, kerongkongan, lambung. Lambung namanya apa? Ada yang tahu di situ? Coba dibuka di buku. Tidak ada yang tahu? Pakai V? Poli. Apa? Di situ ada nggak? Tamos. Mulut, kerongkongan, lambung. Ventriculus bukan? Ada nggak di situ? Ada kan? Ada ventriculus? Nggak ada? Oke, coba kamu cek nanti ketika sekolah-sekolah bahasa ilmiah lambung. Itu ya. Oke anak-anak, kita sampai lambung dulu. Nanti akan belajar ya. Nah, kenapa bolong? Ya, karena asam lambung hanya bekerja di lambung. Ya, asam lambung tidak akan bisa bekerja di tempat lain sehingga dia dimuntahkan. Itu karakternya HCl, dia sangat pahit. Kenapa pahit? Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Membunuh kuman, virus, bakteri. Itu ya. Kenapa bisa sariawan? Nah, itu bisa menjadi pembelajaran selanjutnya. Oke. Harus cari tahu kenapa bisa sariawan. Oke anak-anak, karena waktunya sudah selesai ya. Terima kasih. Walaupun 15 menit tapi kamu bisa banget diajak diskusi interaktif. Ini namanya pembelajaran inquiry learning.